wajib biidraki waqti tamamil ghurub min akhir yaumin min Ramadan ma'a idraki juz'in qablahu min Ramadan aidan. Zakat fitrah ini wajib untuk orang yang menemukan sempurnanya ghurub, sempurnanya matahari tenggelam dari akhir bulan Ramadan. Jadi malam takbiran, di malam buka puasa terakhir, azan maghrib, setelah azan dia menemukan azan maghrib. Jadi misalnya gini, ada orang lahiran 1 menit sebelum azan maghrib malam takbiran, zakat dia kena zakat. Atau ada orang yang sudah mendapat nih, tadi maghrib nih, sekarang nih awal puasa nih, ini 1 Ramadan awal puasa nih, yang malam ini kita taraweh. Orang meninggal setelah maghrib, mau sholat isya meninggal, kan dia udah menemukan nih, dia tetap wajib dikeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu dikeluarkan bagi orang yang menemukan meskipun cuma sedikit saja dari waktu Ramadan, menemukan Ramadan. Nah, tapi tidak semua orang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seperti siapa? Malayaf dulu maskanin wa khadimin yahtajuhuma. Orang yang tidak punya kelebihan harta, makanan dari tempat maupun dari pelayannya. Tidak punya, intinya orang yang nggak punya makanan yang lebih di tempatnya, di rumahnya dia. Nah, itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Tidak punya kelebihan makanan itu kira-kira begini. Di rumahnya cuma ada 1 piring nasi, yang anaknya ada 2. Dia sama suaminya sama anaknya cuma ada sepiring nasi doang sama tempe. Taruhlah ditambah beras ini 0,5 liter di rumah, maka dia tidak kena wajib zakat. Tapi kalau kita di rumah banyak banget ada makanan melimpah, cukup buat kita, cukup nih, kita hari ini cukup, buat orang yang semua cukup, buat besok cukup, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya nggak punya nih, tiba-tiba menjelang asar Ramadan terakhir, puasa terakhir ini, menjelang asar Anda tiba-tiba dapat sesuatu nih, dapat ini, yang kemudian yang tadinya Anda nggak punya apa-apa, tapi THR-nya tiba-tiba dari mana-mana nih, min haitsu la yahtasib. Yang tadinya Anda nggak punya apa-apa nih, nggak punya duit, nggak punya apa, tiba-tiba asar Anda punya uang. Kan masih Ramadan nggak tuh? Masih. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sepelit-pelitnya orang, karena dia nggak mau mengeluarkan zakat, meskipun zakat itu cuma 50.000, zakat fitrah itu cuma 50.000 lah taruh. Dia mau dikasih uang, kan aja ya, keluarin ya, kasihnya nanti aja habis maghrib pas takbiran. Karena kalau takbiran kan udah keluar Ramadan nih, dia baru dapat uang nih, sudah. Iya, kan udah lewat dari Ramadan. Yang kedua, yang tidak wajib mengeluarkan zakat, imra'atun ghaniyatun laha zaujun mu'assirun. Seorang istri yang kaya, tapi suaminya miskin, susah. Wahiyya fi ta'atihi. Istri meskipun dia kaya, istrinya kaya, punya penghasilan banyak, tapi suaminya kere, nggak punya apa-apa. Tapi istrinya taat banget sama dia. Istrinya tidak wajib mengeluarkan zakat. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi lakin yusannu laha an tahrujaha an nafsiha. Tapi disunahkan tetap dia untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jadi maksudnya tidak wajib tidak wajib mengeluarkan zakat, cuma disunah. Ada istri, dia kaya raya, dia punya penghasilan, tapi suaminya nggak punya penghasilan tetap dan nggak punya uang. Tapi istrinya tetap taat, meskipun istrinya ini punya banyak uang, tadi ya tetap tidak kena wajib zakat. Yang kena wajib zakat
yaitu tadi siapa suaminya. Kalau suaminya mampu. Kalau suaminya nggak mampu, misalnya tadi ini, suaminya nggak punya uang, suaminya. Yang beliin ini semua ini bukan dia, tapi istrinya yang beliin, uang istrinya. Meskipun melimpah di rumahnya ini ada beras, ada apa, tapi yang punya beras yang punya itu uang dari istrinya. Tetap dia tidak wajib zakat si istrinya nih. Kalau suaminya, ya karena dia orang kagak mampu, dia nggak zakat juga. Jadi meskipun istrinya punya uang yang banyak. Nah, itulah itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Jadi sekali lagi, zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal bagi 6 jenis, zakat fitrah khusus untuk bulan Ramadan. Zakat ini fungsinya adalah litazkiyah, untuk membersihkan, namanya zakat, membersihkan. Jadi jiwa ada pembersihnya, namanya tazkiyatun nafas, yang disebut dengan tasawuf sufi, sofa, bersih, suci jiwanya. Kalau jiwanya suci, itu namanya sofa, sufi, tasawuf atau tazkiyatun nafas. Nah, jiwa badan kita dibersihin, tazkiyah juga, namanya tathir atau toharoh, bersuci dari barang-barang yang najis yang nempel dalam badan kita. Harta kita disucikan, namanya zakat. Jadi semua ini ada yang perlu disuciin, ada yang perlu dibersihin. Jiwa kita perlu dibersihin, harta kita perlu dibersihin, badan kita juga perlu dibersihin. Handphone kita juga perlu dibersihin, kan gitu. Kan ada pembersihan tuh, ada aplikasi untuk membersihkan. Handphone aja perlu dibersihin. Dibersihin itu karena mengandung banyak kotoran. Jadi zakat adalah sarana untuk membersihkan, dan hukumnya adalah wajib. Di Indonesia, zakat sudah menjadi hukum positif di Indonesia ini. Hukum positif itu sudah menjadi hukum yang resmi. Undang-undangnya nomor 23 tahun 2011. Nomor 23 tahun 2011 kita punya yang disebut dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Nah, jadi zakat sudah jadi hukum positif. Sama seperti pernikahan, wakaf, itu sudah jadi hukum positif. Bedanya apa? Hukum positif sama fikih. Kalau ada sengketa soal zakat, maka penyelesaiannya bukan lagi pakai kitab, tapi diselesaikannya menggunakan undang-undang. Contoh, orang nikah itu sahnya itu secara kitab itu kan ada 2 pasangan, ada wali, ada saksi, ada mahar, kan gitu kan, syarat sahnya nikah. Tapi kalau Anda cuma pakai itu doang, pakai kitab doang, nggak pakai undang-undang, maka pernikahannya disebut dengan nikah siri, nggak punya kekuatan hukum. Wakaf ada undang-undangnya, dia sudah menjadi hukum positif. Undang-undang wakaf itu sudah punya. Kalau ada orang wakaf, saya wakafin ini, masjid ini saya wakafin, sah itu secara kitab, memenuhi syarat dia. Tapi kalau dia digugat, ada persoalan terkait dengan wakaf itu, dia kalah. Kenapa kalah? Karena dia pakainya kitab, tidak menggunakan aturan undang-undang. Jadi undang-undang yang ada di kita ini membuat fikih yang menjadi undang-undang ini, fikih yang kemudian menjadi tunduk terhadap undang-undang. Kalau fikih ini kan beragam. Yang satu mengatakan boleh, yang satu tidak, yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang menyelesaikan karena dia sudah menjadi hukum positif, yang menyelesaikan adalah undang-undang. Nah, jadi zakat sendiri nih, zakat apa? Bagaimana pengelolaan zakat?
Siapa yang wajib diberikan zakat? Apa persyaratannya orang diberikan zakat? Siapa yang wajib siapa yang boleh menjadi amilnya? Itu semua udah ada undang-undangnya. Misalnya masjid kita ini ada amil. Masjid kita ini ada amil. Iya, amilnya sah secara fikih. Tapi nggak diaku sama negara. Kenapa? Karena tidak tunduk sama undang-undang tentang zakat, di mana amil itu harus didaftarkan, harus mendaftarkan diri, harus terdaftar, terregistrasi oleh pemerintah setempat. Jadi misalkan Anda ini, saya amilnya, itu kayak orang nikah siri itu. Jadi nggak diaku sama negara, tidak diakui oleh negara. Itu sebabnya bisa menjadi begitu karena zakat sudah menjadi undang-undang. Terus kemudian zakat ini mengharuskan orang untuk bekerja, untuk melakukan pekerjaan. Maka di Quran dikatakan wa qul malu fasayrullahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wahai Muhammad, kul katakanlah, kerjalah kalian semua, maka Allah, Rasulnya, dan orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Zakat ini juga mendorong orang untuk punya pekerjaan, sehingga dia tidak jadi mustahik terus. Udah 20 tahun mustahik loh, gak pernah jadi muzaki, gak pernah ngeluarin zakat, kecuali zakat fitrah doang gitu. Itu pun juga kadang-kadang kalau punya. Jadi mustahil terus, yang berhak mulu tidak menjadi muzaki. Masa terus-terusan jadi mustahil, istiqomah banget jadi mustahil gitu kan. Nah, kan harus bekerja. Maka zakat ini mendorong manusia kita ini untuk melakukan pekerjaan. Nah, ada riwayat dari Imam As-Suhaimi, kata beliau, afdalu anwa'il kasbi az-zarra'ah. Paling utamanya jenis pekerjaan, yang pertama cocok tanam, bertani. Summa sana'ah, kemudian pertukangan. Pertukangan itu ya bikin cincin, bikin mebel, pokoknya produksi jasa, pertukangan. Summa tijarah, kemudian perdagangan. Wa kana kullu nabiyyin lahu kasabun. Semua nabi semuanya punya kerjaan. Semua nabi punya pekerjaan. Fakana Adam zarro'an. Adam itu profesinya adalah petani dia. Maka yang pertama kali, pekerjaan yang pertama kali dilakukan di muka bumi adalah bertani. Saat itu Nabi Adam di tengah-tengah di sore hari lelah dia, capek dia. Maka dia bilang kepada istrinya Siti Hawa, tanamlah sisanya yang tadi yang saya tanam. Maka kemudian tanamannya itu menjadi sairon, menjadi gandum. Dalam riwayat kan dikatakan, lama ahbato Adamu fil Hindi. Tatkala Nabi Adam ini turun di India, kan riwayatkan seperti ini. Nabi Adam diturunin di India, dari surga Nabi Adam diturunin di India, yang sekarang India. Hawa diturunin di Jeddah, kan diturunin di situ. Tatkala Nabi Adam turun di India, istadda bihilju. Adam ini kelaparan banget, sangat-sangat kelaparan. Faja'ahu Jibril bisauraini ahmaraini wa salasu habbatin minal hittah. Jibril kemudian datang. Orang biasanya di surga mau apa-apa tinggal ngambil. Diturunin ke bumi. Kelaparan dia. Kelaparan mau nyari sesuatu nggak ketemu, nggak ada. Di surga kan semuanya ada nih. Diturunin ke bumi, kelaparan mau nyari sesuatu nggak ada. Faja'ahu Jibril. Jibril datanglah kepada Adam itu membawa bisauraini ahmaraini, membawa 2 sapi merah, wasala sahabbatin minal hittah, 3 biji gandum hittah. 2 sapi, 3 biji doang nih, 3 biji gandum hittah.
Wa qala lahu, Jibril berkata kepada Nabi Adam, laka habbatani wa li Hawa habbatun wahidatun. 3 ini bagimu wahai Adam 2 biji, dan sedangkan untukmu wahai Hawa habbatun wahidah 1 biji. Fasoro lizzakari mislu hazzil unsayaini. Maka dari situlah asal mula laki-laki sama perempuan 2 banding 1. Karena Adam dikasih modal sama Jibril 2 biji, sedangkan Hawa 1 biji untuk mulai tanam nih, untuk mulai bercocok tanam. Dibekalin 2 sapi untuk ngebajak. Ngebajaknya pakai 2 sapi, tapi bijinya cuma dikasih 3. Ada dibayangin ya kayak apa di dulu ini. Itu awal mula. Maka Nabi Adam yang pertama kali dia pekerjaannya memang adalah cocok tanam. Wa kana Idris khiyatun. Nabi Idris ini tukang jahit. Ya, orang tukang jahit. Wa kana Nuh najjaran ay sonaan. Sedangkan Nabi Nuh itu adalah tukang pertukangan. Dia tukang bikin ini, makanya dia bikin perahu kan. Maka dia disebut dengan sona. Wa kaza Zakaria, Nabi Zakaria juga profesinya sama. Wa kana Ibrahim bazzaron ayyadiu anwa al-malbus. Nabi Ibrahim ini profesinya adalah jualan bazzaron, menjual berbagai macam tekstil lah. Dia profesinya di bidang tekstil. Wa kana Musa katiban. Nabi Musa ini profesinya adalah katib, seorang penulis. Wa kana Daud haddadan. Nabi Daud ini tukang besi. Wa kana Sulaiman yadfarul khawsa. Nabi Sulaiman ini pemintal daun. Daun itu dipintal-pintal, dijadikan sesuatu lah saat itu. Nah itu Nabi Sulaiman kerjaannya itu. Terus wakana Nabi Yuna, sedangkan Nabi kita, kalau kita Rasul, yabi'u wa yastali, melakukan jual beli. Nabi sebelum menjadi Nabi, Muhammad sebelumnya akan jadi Nabi, beliau adalah jual beli. Bahkan beliau ini menyewakan jasanya untuk membala kambing, menggelai hewan ternak. Jadi tukang gembala nyewain jasa dirinya untuk mengembalain kambing-kambingnya siapa. Itu sebelum Muhammad dijadikan nabi. Nah, intinya adalah semua para nabi, para rasul juga adalah orang-orang pekerja. Terserah pekerjaanmu seperti apa, tapi agama mendorong kita untuk melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaan itulah yang membuat sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki. Kalau dia sudah punya rezeki, lalu kemudian dia punya rezeki yang banyak, jadilah dia seorang muzaki. Kalau orang Islam kemudian kaya semua, maka orang Islam akan punya banyak muzaki dan sedikit mustahik. Nah, kalau di kita yang kaya aja masih ngaku mustahik. Nah, itulah persoalan zakat dan akan dilanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa fil lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inas'aluka bima qara'na wa sami'na fardudhum 'inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa talaqina min al-ilmi wa min al-khair wa la taj'alna min al-syarri wa min al-jahl. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.